Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Mustakila, mahasiswi Universitas Syahkuala, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Di sini saya merupakan salah satu dari kelompok saya, yaitu Alivia Nadita, Cut Adinda Ramadhani, dan Zuherna. Di sini saya akan mewawancarai manajer dari salah satu coffee shop yang ada di Kota Langsa, yaitu Ruang Temu Coffee & Tea. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Industri, yaitu yang bertema tentang kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya kerja. Sebelumnya, saya sudah bersama manajer dari Ruang Temu Coffee & Tea. Boleh perkenalkan namanya siapa, Bang? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sampriadi. Kebetulan jabatan saya di Ruang Temu ini adalah manajer, ya membawahi dari 22 karyawan. Baik, sebelum masuk ke topik wawancara, kira-kira tahun berapa berdirinya Ruang Temu ini, Bang? Ya, kita berdiri tepatnya itu ya dari pertama pembangunan itu 2020 pertengahan ya, kalau bulan 6. Tapi kita resmi untuk dibukanya itu di bulan 12 pertengahan. Baik, tempat lokasi Ruang Temu ini kira-kira di daerah mana, Pak? Kebetulan kita berposisi di Birim Puntung ya. Birim Puntung itu di Jalan Ahmad Yani, jalan lintasnya kota. Tepatnya itu mau keluar dari Simpang Komodo. Jumlah operasi, jumlah karyawan tadi sudah tersebut. Jam operasi bekerja kira-kira itu jam berapa, Pak? Ya, jadi dari kepegawaian tadi kita ada 24 pegawai. Untuk jam operasional kita itu dari jam 14.00 sampai dengan jam 12.00. Langsung masuk ke topik wawancaranya Ya, Bang. boleh. Di sini saya ada 10 pertanyaan. Yang pertama yaitu visi misi apa yang diterapkan dalam memajukan usaha Ruang Temu ini? Ya, jadi kita di sini bernama Ruang Temu ya. Jadi tujuan pertama kali itu diberi nama Ruang Temu karena kita di sini kepengennya tempatnya orang bertemu ya, tempat teman-teman bertemu, keluarga, family dan sebagainya itu bertemunya itu di sini kayak gitu. Visi misi yang kita harapin dari Ruang Temu ini adalah jadi kita di sini tuh coffee and tea ya. Nah, jadi kopinya itu jadi ada beberapa kopi. Jadi kopi yang tujuan kita dari segi dunia kopi sendiri itu memperkenalkan kepada masyarakat Kota Langsa khususnya itu untuk bagaimana sih menyicipi kopi yang baik dan benar. Nah, di situ di bawah nama Ruang Temu ada Coffee and Tea. Di situ adalah kita menawarkan specialty coffee buat customer kita, memperkenalkan kopi yang sehat dan baik untuk dikonsumsi itu bagaimana. Nah, disinilah kita memperkenalkan kepada masyarakat Kota Langsa sendiri kayak gitu. Terus juga ada tea-nya. Nah, tea-nya itu visi misi daripada Ruang Temu sendiri adalah memperkenalkan ya, tidak hanya dari kopi aja, tapi kita hadir juga dari segi tea untuk memperkenalkan dengan varian-varian tea yang sekarang. Baik, sangat menarik. Selama menjalani usaha ini, masalah apa yang dialami baik dari segi karyawan maupun dari usaha itu sendiri? Gitu ya. Nah, jadi banyak mungkin dari segi usaha itu mungkin berbagai macam masalah ya, dari internal maupun eksternal kayak gitu. Nah, jadi dari internal sendiri itu ada kepegawaian ya. Ya, pegawaian itu identik dengan jam operasional ya. Pastinya jam operasional yang mungkin selama ini berjalan ada 1-2 yang karyawan susah untuk on time jam operasional sendiri kayak gitu. Nah, jadi
Itu salah satu problem dari kepegawaian. Yang kedua juga problem dari kepegawaian ini adalah apa namanya, dari segi ini apron ya, kalau kita bisa bilang itu apron, itu adalah SOP-nya dari tanggung jawab karyawan kayak gitu. Itu yang itunya kayak gitu, itu yang internal dari kepegawaian. Nah, dari luar ya, dari eksternalnya itu mungkin untuk sampai saat ini kita belum ada problem yang begitu signifikan ya, yang secara mendetail kayak gitu belum ada kayak gitu. Tapi ada sedikit ya, yang namanya usaha ya, mungkin ada sedikit pro dan kontra dari segi dengan konsep yang baru kayak gini pastinya ada kayak gitu dari eksternal gitu. Baik, pertanyaan ketiga, jika ada karyawan yang melakukan kesalahan, bagaimana kebijakan yang diberikan kepada karyawan tersebut? Ya, jadi kebijakan yang kami terapkan kepada pegawai itu jadi kita ada briefing ya, briefing mingguan. Nah, jadi di briefing mingguan itu kita selalu menceritakan dan mensosialisasikan tentang bagaimana ataupun hal apa yang harus disikapi dan juga harus ditindaklanjuti kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa karyawan ya, itu hal yang ini ya, hal yang bisa kita bilang hal yang nggak tabu gitu, hal yang tabu ketika karyawan telat. Jadi kita bahasnya itu di briefing ya, di briefing kita kita kasih penjelasan bahwasanya jam operasional yang sudah berlaku itu wajib dipatuhi. Jadi 1 sampai dengan 3 kali pelanggaran dilakukan itu kita mengenakan SP1, SP2. Nah, di SP ketiga kita mengambil sikap tegas. Sikap tegas yang kita lakukan itu adalah pemecatan ya. Jadi di SP kedua itu kita melakukan pemotongan dari gajinya. Karena apa? Alasan kita memotong gaji itu karena jam yang dia yang harus dia penuhi tapi tidak sesuai dengan jam yang dia penuhi. Nah, itu yang dari kita. Baik, selama membangun usaha ini, apakah ada orang yang tidak suka atas kebijakan yang pernah dibuat? Alhamdulillah ya, sampai dengan sekarang belum ada karyawan yang komplain ya terhadap kebijakan yang sudah kita keluarkan. Karena apa? Kita setiap kali ada problem di briefing tersebut kita mencari solusi karena pegawai pasti punya alasan masing-masing kan untuk untuk kesalahan dari segi jam tersebut kayak gitu. Nah, jadi dari segi kedekatan yang kita bangun ya, kedekatan dari pihak kita dengan kepegawaian itu bagus. Jadi nggak ada karyawan yang komplain dan sampai sekarang sih masih bagus. Kemudian, apakah ada aturan atau ketentuan bagaimana pegawai yang ada harus bekerja? Gimana? Apakah ada aturan atau ketentuan bagaimana pegawai itu harus bekerja? Oh, ada, jelas ada. Jadi di kita itu kita ngebangun SOP-nya itu ya standar di dunia resto ya. Resto, coffee and tea ataupun juga bar kayak gitu. Jadi kita standar operasional dari kinerja untuk untuk standar restoran itu kita mengikuti, kita terapkan SOP kayak gitu. Kemudian apa proses yang ingin ditingkatkan atau diperbaiki untuk jangka waktu ke depan? Berarti proses dan proses yang mau ditingkatkan dan diperbaiki untuk jangka waktu ke depan. Ini untuk si kafe sendiri atau untuk pegawai? Untuk kafe sendiri dan bisa jadi untuk pegawai. Pegawai juga ya. Nah, jadi kita kepengen sih untuk ke depan kita pengen menambah
perubahan dari segi kafe itu dari segi konsep ya. Kita pengen ada penambahan untuk varian supaya apa? Karena kan kita main di bidang restoran ya ataupun minuman. Jadi orang pasti bosan dari segi minuman ataupun makanan dan juga konsep. Jadi kita inisiatifnya itu dalam 1 tahun kita kepengen ada perubahan dari segi minuman, makanan maupun konsep sendiri kayak gitu. Nah jadi buat si pegawai sendiri kita pengen ada perubahan. Kepengennya gini. Untuk kerapian itu kita pengen optimalkan semaksimal mungkin ya. Jadi dari segi seragam yang setiap harinya itu berbeda kayak gitu. Jadi hari ini misalkan putih, besok merah, hitam. Jadi kita dalam 1 minggu itu kita ada seragam. Nah saya pengen tingkatkan di sektor itunya kayak gitu untuk kepegawaian. Kemudian apa yang membuat Abang sebagai manajer tetap bersemangat dalam mengatur dan mengelola usaha di ruang temu ini? Ya, jadi kebetulan juga saya sudah lama ya di bidang industri perkopian. Jadi setiap harinya ataupun setiap bulannya itu pasti ada hal-hal baru dari dunia perkopian kayak gitu ya. Nah, jadi semangat kita ini untuk ruang temu ini kayak gitu dari sektor minumannya itu perkembangan dari mocktail-mocktailan minuman yang segar-segar buat customer kita itu sih yang ininya kayak gitu. Kemudian adakah hal yang membuat Abang merasa terganggu dalam menjalankan usaha ini? Ya jujur ya untuk sementara hal yang paling sedikit ya, bukan sedikit sih, besar terganggunya usaha ini karena pandemi ya. Berdampak dari pendapatan juga kita juga harus pintar-pintar untuk kepegawaian kayak gitu. Bagaimana caranya tidak harus memecat tapi mempertahankan pegawai dari di saat pandemi kayak gini kayak gitu. Karena juga kebetulan ruang temu ini bangunnya di saat pandemi kayak gitu ya. Kemudian adakah karyawan yang paling disenangi karena kerjanya yang sangat tekun? Ya, itu hal yang wajar ya bagi saya di setiap bidang industri pasti ada pegawai yang sikapnya lebih unggul daripada yang lain ya, dari segi kerapian, dari segi jam profesional, dari segi pelayanan, juga dari segi aware-nya sama coffee shop kita itu pastinya ada gitu. Pertanyaan terakhir nih Bang, apresiasi apa yang pernah diberikan kepada karyawan atau pegawai selama bekerja sehingga mereka merasa sangat bersemangat dalam bekerja? Iya, jadi kebetulan juga momen Lebaran kemarin ya, mungkin salah satu indeks yang paling yang paling bagus ya ininya ya, semangat dari tim ruang temu sendiri ya wajar karena kita memberikan THR juga memberikan satu ini ya dari kita ya ya buat mereka di rumah lah ya gitu ya, kayak sopan parcel kayak gitu ya, kita kasih parcel gitu buat ini. Dan juga setiap setiap bulannya dan juga setiap harinya itu kita juga kadang selalu memberi bonus di hari-hari tertentu. Baik, terima kasih buat Bang Igo selaku manajer ruang temu untuk atas partisipasinya selaku untuk tugas saya. Ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.